Oke, selamat berjumpa kembali Sobat KBB. Saya Rina Kadinusa dan sahabat saya Raffi Andri. Kita ketemu lagi di Kita Bincang-Bincang. Berani bicara? Berani dong. Berani dong. Demi Indonesia, aku ada. Untuk Indonesia, kita bisa bangun Indonesia maju jaya. Ayo kita bangun bersama-sama. Kita bincang-bincang, berbagi pengalaman, berani tampil ke depan. Kita bincang-bincang, berani bicara. Berani dong. Hari ini Pak Delvi, kita mau kedatangan tamu spesial. Kayaknya seperti ya, kayak seru banget nih. Ya, beliau nih seorang wartawan profesional ya. Udah malam melintang di dunia jurnalistik luar biasa, udah lama sekali. Kalau di dunia jurnalistik ini beliau udah nggak asing lagi. Ya. Kayaknya pengalamannya bagus banget. Makanya ini kita sangat beruntung banget nih Pak Delvi nih hari ini kedatangan beliau ya. Kita bisa terima sharing-sharing pengalaman beliau selama ini sebagai seorang jurnalis ya. Gimana kalau kita langsung panggil aja? Kita nggak sabar nih, kita pengen panggil beliau nih ya. Oke ya, Pengen kita tahu panggil aja pengalaman beliau nih seperti apa nih. Nah, gitu. Oke, kita panggil aja tamu kita spesial hari ini, Bapak Sastra Suganda. Oke, selamat datang, Pak. Silakan, Pak. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan, Pak? Alhamdulillah lancar ya. Lancar ya? Lancar. Alhamdulillah. Oke, ini sebetulnya kami sangat beruntung sekali nih Bapak bisa datang ke sini. Mudah-mudahan nih kita bisa ngobrol-ngobrol nih Pak ya, Ya. di sela-sela waktu sibuk Bapak ya. Oke, Pak Telvi gimana nih? Pak Sastra Suganda udah di sini nih. Ya, kita pengen tahu nih ilmu beliau menggali supaya kita pemirsa KBB juga tahu ya. Khususnya masalah jurnalis. Jurnalis ya, soalnya kan kita masih awal banget ya masalah Kita jurnalis. ini kan namanya masyarakat ya, masih apa ya, menerka-nerka sebenarnya wartawan ini pekerjaannya itu seperti apa, kemudian apa namanya, susah nggak sih menjadi wartawan itu ya. Oke, mungkin kita pertama banget nih Pak pengen menanyakan kepada Pak Sastra, apa yang mendasari Pak Sastra memilih wartawan atau jurnalis ini sebagai profesi Bapak? Apakah memang ini cita-cita Bapak dari kecil atau bagaimana? Ya, silakan Pak. Ya. Dasar pemikiran ketika saya memilih jurnalis, ya memang sih dulu ketika saya masih kecil itu ya SMP ya, itu saya cita-cita saya ini ingin berguna ya, bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya sampai hari ini. Dan saya lihat tuh ketika saya kecil itu ada wartawan ya, wartawan tuh kayaknya agak disegani gitu. Tapi saya baru punya cita-cita saja gitu. Apakah iya bisa saya atau tidak, tapi sudah tertanam di dalam hati saya semenjak SMP. Apa sih yang menarik bagi Pak Sastra gitu, seorang wartawan sehingga sangat menginspirasi dan Bapak tertarik ingin menjadi sosok seorang wartawan di masa depan? Awal mulanya tadi ya, saya pada prinsipnya sih melihat dengar-dengar saja ya, karena kita juga belum pernah jadi wartawan gitu kan. Tapi ketika tahun 2009 itu ya saya diajak oleh sahabat saya pada waktu itu untuk bergabung di sebuah media. Ya disitulah timbul ketertarikan itu mulai ada. Jadi dari sahabat ya, Dari awalnya sahabat ya, saya. dekat ya. Jadi nyambung cita-cita ketemu sahabat Jadi kayak semacam rute yang peta yang sampai kepada tujuan nih jadinya ya. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya boleh tahu nggak Pak, apakah dari pengalaman Bapak selama ini tuh namanya wartawan tuh lebih banyak sukanya atau bukannya ya? Alhamdulillah ya, saya dari 2009 menjadi wartawan gitu ya. Bicara suka duka pasti ada gitu kan. Tapi ya
hari ini karena sudah pilihan, kita bikin enjoy gitu di media ini gitu. Kalau bicara banyak suka banyak duka ya mungkin 50-50 lah, Oh, gitu. 50-50. Tapi pada prinsipnya ketika kita enjoy di media ya akhirnya ya suka aja gitu di media ini. Jadi lama-lama bisa mati-mati juga ya. Iya. Oke, terus selanjutnya apa ya? Pada saat punya keinginan menjadi seorang wartawan itu sebetulnya keluarga atau orang tua mungkin atau keluarga di rumah itu mendukung nggak ya dengan keinginan bapak tadi? Kan istilahnya yang namanya wartawan ya tadi ya, kalau dengan pandangan masyarakat umum mungkin ya, apakah kurang prospek gitu kan, nanti bagaimana jaminan kehidupannya, belum lagi dengan resiko gitu kan. Alhamdulillah keinginan wartawan ya waktu itu ya komunikasi juga kita dengan orang tua jauh ya mengalir aja sih sebenarnya. Jadi kita tidak menyampaikan bahwa kita ingin jadi wartawan. Oh, gitu. Orang tua tidak, kita mengalir aja. Gitu. Tapi lama kelamaan mereka merestui. Iya, lama kelamaan tahu. Tapi kadang wartawan itu jarang pulang, pergi jauh mana itu jarang pulang. Terus respon keluarga gimana tuh? Ya memang begitulah risiko seorang jurnalistik ya ketika bertugas gitu kan. Jadi kita sebenarnya tidak ada waktu, 24 jam itu waktu kita. Iya. Ya ketika kita liputan ya kita tinggal berkomunikasi dengan baik, Komunikasi sampaikan sama bahwa keluarga. kita ada tugas ada gitu. Jadi keluarga bisa memahami itu. Apalagi tugas keluar kota kan. Nah terus ngomong-ngomong kalau untuk menjadi wartawan itu apa memang harus gabung di PWI? Apa gimana Pak caranya? Oh ya. Jadi hari ini memang PBI juga merupakan sebuah organisasi wartawan ya, yang kita memang memang terkenal hari ini yang kita pahami Karena kan. taunya PWI gitu Ya. wartawan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu sejarahnya ya. Jadi saya memahami itu karena saya belajar. Jadi pada tahun 1982 itu BND ya itu menyerahkan gedung Dewan Pers kepada Ali Mertopo sebagai Menteri Penerangan. Nah, terus berjalan, akhirnya ada 29 organisasi wartawan di zaman Orde Baru itu. Termasuk PWI ini. Ya, PBI juga ada di dalam. Itu salah Terus satunya, berjalan. satu berarti Iya. ya. Sampai akhirnya di tahun 2006 Dewan Pers memverifikasi 3 organisasi wartawan, PBI, LBI, itu di bulan Juni. Tapi di bulan Oktobernya Dewan Pers kembali lagi mengeluarkan siaran bahwa seluruh organisasi-organisasi pers yang ada itu diakui. Tapi di dalam perjalanan ya sampai dengan saat ini itu ada 7 ya dari versi Dewan Pers itu yang diakui, 7 organisasi, walaupun hari ini banyak berkembang, tapi setidaknya itu di dalam Undang-Undang Pers ya 499 pasal 7 ayat 2, jadi wartawan itu bebas memilih organisasi wartawan. Tapi hari ini organisasi pers yang ada seharusnya ini berjalan. Hari ini lebih dari 30 organisasi pers. Banyak. Yang tahu kan PWI. Iya. Tapi justru yang ini PWI dan PWI. Tapi pada prinsipnya Dewan Pers itu seharusnya tugasnya ini mengembangkan media dan mencatat perusahaan-perusahaan pers. Jadi kita bebas. Hari ini ada AJ, ada ECT, ada FJ, BRCPK, FPWI dan sebagainya, itu boleh. Karena undang-undangnya mengatakan seperti itu. Bebas kita memilih organisasi wartawan. Walaupun hari ini Dewan Pers hanya memverifikasi 7. Karena syarat verifikasi organisasi itu kan dia harus minimal di 10 provinsi, 500 wartawan. Ketika kita ada, undang-undangnya mengatakan seperti itu. Jadi kalau saya aja di BWRCPK, Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pasca Kasus. Saya juga pernah di IPJI. Ini pengalaman kita seperti itu. Jadi nggak harus di PWI saja. Berarti jadi wartawan itu nggak mesti satu media gitu nggak? Bebas ya? Atau Ya, bisa beberapa media juga bisa. Ya saya hanya ada beberapa media yang saya ikuti gitu ya. Disitulah pembelajaran kita gitu kan. Jadi kita belajar. Maka organisasi pers hari ini banyak nih yang lagi berkembang yang seharusnya Dewan Pers memfasilitasi.
alhamdulillah ya dengan hari ini, dengan Ketua Dewan Pers yang baru ini, kita berharap gitu kan bisa mendengarkan suara-suara dari wartawan, karena hari ini banyak organisasi dan banyak juga wartawan yang perlu perlindungan. Soalnya selama ini kan kesannya wartawan tuh terikat ya dengan satu media, dia harus nggak boleh ke media lain gitu kan, sehingga wartawan itu untuk mengembangkan diri itu agak susah juga ya. Kalau di media-media besar ya contohnya ya RCTI, SCTV ya memang mereka harus fokus. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan insentif. Tapi kalau di media hari ini kan ada 47.000 media. Ya kita juga berhak untuk memilihnya, bebas lah gitu, untuk memilih media-media mana yang kita sukai. Gitu. Ngomong-ngomong nih Pak Sastra, pemirsa KBB ini pengen tahu nih gimana sih caranya, mungkin pemirsa di luar juga pengen tahu nih cara untuk menjadi seorang wartawan itu apa sih, kiat-kiatnya itu apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Ya, kiat-kiat untuk menjadi jurnalis. Saya sebenarnya ada rumusnya untuk menjadi seorang jurnalis. Ada matematika juga ya. Pelajaran doang. Jadi rumusnya itu D plus C plus B plus A kali S kali S. Oh, Itu rumusnya singkat. Rumus singkat untuk menjadi media. Ya. Apa tuh Pak? Saya D itu apa? D doa. Doa. Oh, jadi jangan lupa berdoa. Jadi untuk menjadi seorang jurnalis itu diniatkan dulu dengan doa bahwa saya punya keinginan, punya niat untuk menjadi jurnalis yang santun, jurnalis yang profesional. Kita harus berdoa. D. Harus diniatkan dengan doa. Gitu. Lalu C. Apa itu C? Cita-cita. Setelah dia berdoa, dicita-citakan udah menjadi cita-cita kita. Ditanamkan di dalam mindset kita bahwa kita juga punya cita-cita loh. Menjadi seorang wartawan. Jadi berdoa, cita-cita. punya cita-cita. Baru B. B apa tuh B? Bekerja. Bekerja. Kita bekerja loh. Jangan doa dulu Iya. ya. Jangan Kita doa, bekerja. kita bekerja. Menjadi Ya. seorang jurnalis. Iya. Kita pelajari ilmu-ilmunya, kita konsultasi dan sebagainya. Ya, oh gitu. Lalu A. Atau Harus ada alatnya gitu. Oh, Harus ada medianya. gitu. Oh, sarananya. Kan undang-undangnya di pasal 9 kan jelas. Tiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers. Kita siapkan alatnya, gitu. Kita siapkan medianya, gitu. Ya, jadi setiap warga negara kita semua ini berhak mendirikan perusahaan pers. Undang-undangnya mengatakan seperti itu. Berarti ikutin. Jadi ketika anak-anak kita nanti ingin mendalami ilmu jurnalis, ya kita persiapkan alatnya. Mungkin ini pengejauhan atau aplikasi dari kebebasan untuk berpendapat ya. Iya, jadi begitu kita persiapkan alatnya, kita persiapkan perusahaannya. Karena yang namanya pers itu harus berbadan hukum Indonesia. Banyak hari ini media-media ya, YouTube dan sebagainya. Tapi kalau mau media pers, kita harus berbadan hukum Indonesia. Maka kita persiapkan alatnya, gitu. Jadi nanti anak-anak di KBB ini ya nanti kita persiapkan sarananya, gitu. Lalu Apa lagi tadi? kali S. Kali S ya, kali S tuh apa tuh? Apa S itu tuh? S? Sikap, Sikap. attitude kita sebagai seorang jurnalis, kita harus bermola, harus punya nilai. Kalau nilainya mau berapapun tadi A, B, C, D kali 0 apa hasilnya? Maka kita harus bernilai. Maksud nilainya gimana tuh Pak? Ya attitude Apa kita itu nilainya nilainya? harus baik gitu. Kan harus bayar gitu ya? Kan ada Bukan. orang harus bayar ya itu Iya. membela yang bayar. Nggak. Jadi nilainya itu maksudnya attitude itu sebagai nilai harus ada angkanya. Walaupun ininya doanya ada, terus cita-citanya ada, sudah bekerja, punya alat, nggak punya sikap, nggak punya sikapnya nol, larinya nol gitu. Maka harus ada nilainya 1, 2, 3 sampai 9. Kan tinggal dikalikan. Kuncinya di sikap tadi. Jadi ya? kuncinya di Nah, sikap. Soalnya hari ini kan orang banyak stigma wartawan itu ya membela siapa yang bayar gitu kan. Sehingga suara-suara rakyat dari bawah itu ya nggak terdengar gitu kan. Nah itu yang hari ini sedang banyak berkembang di masyarakat gitu kan. Ya, jadi nilai kita sebagai seorang jurnalis itu kan panggilan nurani sebenarnya, panggilan jiwa. Walaupun mungkin dari awalnya kita tidak memahami, ketika kita memahami bahwa jurnalis ini adalah panggilan nurani yang tinggi,
jurnalis ini adalah panggilan jiwa. Kita tidak akan keluar karena kita kan ada yang namanya kode etik jurnalistik yang yang membatasi kita seperti itu. Itu kalau Jadi pemirsa KBB, jadi untuk menjadi wartawan itu ya tadi itu rumusannya ya. Iya. Jadi harus doa ya, terus harus punya cita-cita, kemudian bekerja dan punya alat, dan yang terakhir punya sikap. Yang lebih penting, yang penting itu adalah sikap ya. Bagaimana seorang wartawan itu punya sikap yang baik, ya, menyampaikan menyampaikan berita yang benar gitu kan, tuh. Yang sampai nanti ya yang salah jadi benar, benar jadi salah. Oke, terus Pak Rina mungkin ada yang kalau saya sih lebih banyak pengen nanya tentang ini Pak, perjalanan hidup ya. Ya. Boleh kan Pak ya? seru banget ya. Perjalanan hidupnya seru banget. Ya, apa namanya? Setiap orang itu kan pasti punya sisi hitam dan putih kehidupannya Pak. Ya. Pengalaman-pengalaman dari masa kecilnya, kemudian remaja sampai beranjak dewasa. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh sebelum Bapak menjadi sosok wartawan yang profesional seperti sekarang ya, sudah berkarakter. Dulu Bapak pernah nggak menjadi anak yang nakal kan? Atau mungkin sejelek-jeleknya Pak Sastra tuh waktu kecil gimana sih? Apa udah pengen langsung jadi wartawan gitu? Ya, tadi Bapak menanamkan nilai-nilai. Bapak sendiri dulu pernah nggak sih? Ya, sebagai anak-anak, sebagai remaja gitu. Ya alhamdulillah saya lahir di dunia ini 47 tahun yang lalu ya. Masih muda Alhamdulillah banget. masih Iya, muda. masih muda banget. Kelihatan. Lahir di Pulau Seberang, di sana di Sumatera, lahir di Lampung ya. Jadi kita lahir dari keluarga yang sangat sederhana dan sangat tidak mampu sih pada prinsipnya ya. Oh gitu Pak. Iya. Jadi saya hampir-hampir ya SMP aja tidak tamat gitu. Tapi alhamdulillah ya berkat keyakinan saya ya, dengan keyakinan saya bahwa saya harus lulus ya, dan saya lulus. Pada prinsipnya saya hampir tidak lulus. Penyebabnya apa tuh Pak? Ya tadi ya tanda kutip kenakalan tadi ya. Saya juga jarang sekolah sih sebenarnya, nggak pernah masuk. Gitu. Jadi jarang masuk sekolah. Tapi saya niat saya harus lulus gitu kan, sebagai pengabdian saya kepada orang tua saya gitu. Alhamdulillah di tahun 90 saya menamatkan sekolah. Tapi karena didasari dengan tadi keluarga yang tidak mampu, saya ada dua pilihan waktu itu memang. Jadi di Lampung itu rumah saya itu tinggi, sudah merubuh. Oh. Nah suatu sisi saya harus melanjutkan sekolah. Iya. Tapi saya waktu itu terpaksa memutuskan untuk tidak sekolah. Saya lebih baik rumah saya direnov, diselesaikanlah waktu itu. Dan saya juga waktu itu di era 90 itu saya punya keyakinan ya, karena saya juga punya lahan yang luas di sana. Saya jadi petani itu. Tapi di dalam perjalanan ya 2 tahun kemudian namanya pengaruh lingkungan ya, yang tadi diniatkan itu yang jadi orang baik-baik ya ternyata ya berubah gitu 2 tahun kemudian di tahun 92 gitu. Di tahun 92 saya ya kena pengaruh lingkungan. Karena di lingkungan saya Provinsi Lampung, saya memang dari Lampung itu ya memang agak beda dengan yang lain gitu. Apa tuh Pak maksudnya? Yang Bapak alami itu gimana? Ya yang saya alami di lingkungan saya berusaha menjadi orang baik. Karena cita-cita saya kan waktu SMP itu mulai sampai saat ini, biar jadikanlah saya orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu doa saya dari SMP sampai hari ini tidak pernah dihapus. Tapi karena lingkungan sahabat-sahabat saya pada waktu itu yang mengajak saya untuk terjun ke dunia yang berbeda gitu kan, dunia kenakalan remaja ya, kita masih remaja ya. Saya ya ikut-ikutan juga jadinya gitu yang Tapi pernah cita-cita pengen jadi wartawan nggak waktu kecil? Apa pernah lihat wartawan? Iya, jadi saya kecil itu ya dengar-dengar aja ketika ada wartawan itu orang rada-rada takut gitu. Awas, ada wartawan. Awas. Nah, ini yang membuat saya juga penasaran dengan orang, tapi belum ada cita-cita pada waktu itu. Tapi apa sih? Kayaknya saya ada rasa penasarannya karena yang tertanam di benak saya itu wartawan ditakuti gitu. Oke, ini banget ya, keren banget ya kalau ditakuti. Itu saya lanjutin Pak ya. Jadi
yang menyebabkan Bapak sampai kepada titik balik ingin berubah dari yang nakal tadi lah, kemudian ingin kepada garis yang benar, itu apa tuh Pak yang memotivasi? Jadi begini, saya di tahun 9, saya sebenarnya tidak punya keinginan ya untuk berangkat ke Jakarta, untuk merantau kan, karena saya juga ya adalah untuk sarana ya lahan pertanian. Tapi di tahun 97 itu apa namanya, alam lah yang memaksa saya untuk merantau. Akhirnya saya tahun 97 ya berangkat ke Jakarta. Nah di Jakarta ini pun juga apa namanya ya sama ya, karena kita modal dasarnya tadi lingkungan kita seperti itu ya, Jakarta juga seperti itu. Sampai akhirnya di tahun 97 itu saya menemukan jalan kehidupan gitu kan. Ada beberapa teman gitu yang membimbing saya untuk memahami ilmu agama, walaupun saya nggak ada sama sekali gitu kan dasarnya. Dasar agama nggak ada, baca Quran aja nggak bisa. Tapi ada juga yang mengingatkan. Ya karena syukur-syukur karena kita sudah di rantau di tempat orang ya, ini juga menarik ya, ya kita ikutin. Dan dari situlah perubahan itu mulai dari tahun 1997 itu. Itu. Dari pergaulan yang pas Jadi ya pergaulan hitam putih lah gitu Ya, kan ya. ya. Yang hitam kita jalanin, yang putih kita mulai ya. Itu kita memulai kehidupan itu dari tahun 97. Terus kalau awal Bapak ini kenal dengan dunia jurnalistik itu dari mana awalnya? Nah, kalau kenal jurnalistik itu di dunia jurnalis itu saya kenalnya dari 2008. 2008. 2008 ada sahabat saya yang mengarahkan saya untuk bergabung di dunia jurnalis. Saya dibawa ke media, waktu itu namanya Media Amunisi. Ya di Kota Tua Jakarta Barat. Itu awal saya mengenal jurnalis. Dan memang sudah ada cita-citanya, tapi saya diperkenalkan dunia jurnalis itu di tahun 2008. Dunia amunisi ini media yang di bawah naungan apa tuh Pak? Iya. Masyarakat terutama. Media Amunisi ini ya media yang lahir dari masyarakat, tapi kita juga bekerja sama dengan Polri. Dan saya juga belum begitu banyak mengenal ya, saya hanya dibawa oleh sahabat saya, diperkenalkan. Beliau juga yang mengurus KPA dan sebagainya. Dan bahkan yang lebih menariknya itu saya 7 bulan belum tahu kantornya, belum boleh sama ini ya, sama senior saya ini. Jadi di lapangan aja gitu? Ya di lapangan aja, pokoknya beliau aja yang urus ke kantor gitu. Tapi saya juga berpikir ya, ini kan ada alamatnya. Ya suatu saat ya saya Kenapa nggak kesana? ya sekali-sekali gitu loh, masa kita harus di ini terus. Akhirnya saya berangkat ke kantor dan alhamdulillah ya ketemu sama para manajemen dan saya mulai berkomunikasi, mulai belajar pada waktu itu. Dan saya juga tidak ada basic wartawan di tahun 97 itu. Tinggal lihat gitu aja ya? Ngalir begitu aja, tapi saya memang rutin dan sampai hari ini catatan saya itu masih ada ya, kode etik jurnalistik dari ya yang di dinding, yang ditempel dan sebagainya itu saya pelajari gitu. Walaupun saya belum banyak memahami itu awal mula saya di media tahun 1997. 2008 2009 tuh. Ya karena beliau punya itu tadi, rumusan tadi itu. Iya. Jadi dari rumus itulah yang mengantarkan Pak Sastra ini sampai pada profesi yang dia cita-citakan. Nah, ya. ya setelah saya bergabung di Amunisi, setelah saya memahami kantor, akhirnya saya mendapatkan tugas. Tugas pertama dari pimpinan saya yaitu di Polres Jakarta Timur. Nah, saya bertugas di Polres, sama juga di Polres Jakarta Timur itu ya hampir 1 tahun juga saya dicuekin gitu kan. Tapi saya terus bertekad dan berjuang, ya saya pahami, saya pelajari dari lantai 1 sampai lantai 6 bagaimana mekanismenya. Akhirnya suatu saat saya bisa ketemu sama Kapolres. Ya setelah lama 1 tahunan lah saya baru ketemu dengan Kapolres. Nah disitulah saya mulai memahami kan, setelah saya pelajari. Akhirnya saya direkomendasikan kepada kasat-kasatnya, ini staf-stafnya, dan disitulah saya mulai itu Banyak kenal ya. dengan polisi ya. Dari Polres saya dipindah lagi sama pimpinan saya ke Departemen Kesehatan. Mulai lagi saya. Terus saya di Departemen Kesehatan itu bekerja
2 tahun kemudian saya dipindahkan lagi ke Departemen Tenaga Kerja. Deknaker dari amunisi. Nah, setelah di media amunisi, saya masuk di masih bagian dari amunisi, yaitu majalah deteksi. Majalah Udah deteksi, berganti ya. ini ya, tabloid. Di tahun 2012. Terus setelah majalah deteksi, saya masuk ke organisasi Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus di tahun 2013. Itu organisasi Ya, pada Bapak. nah di situ saya mulai belajar dan saya mengontrak sebuah media di organisasi tersebut. Nah disitulah saya diberikan keilmuannya dari tahun 2013 itu. Ya, jadi kita mengontrak 2013 itu sampai tahun 2017 kontraknya. Nah disitulah saya pelajari semuanya. Dan di tahun 2014 saya juga berkenalan dengan tokoh yang juga menurut saya ya guru besar saya juga di media tokoh Indonesia. Ya kalau saya sebut abang ya, abang Robin Simanulak itu di tahun 2014. Jadi saya mempunyai 2 guru besar, yaitu Dr. Andes Haji Jaja Supardja Rambi di organisasi pelacak kasus, dan Pak Robin itu guru besar saya, guru saya. Dan juga saya tidak melupakan bahwa saya lahir di amunisi. Amunisi lah tempat Embrionya. Sehingga pada tahun 2016 pada waktu itu saya sudah mulai berpengalaman, akhirnya berkat dukungan teman-teman juga sih kita mampu membuat sebuah perusahaan media namanya PT Suara Duta Bangsa Indonesia. Dari tahun berapa tuh? 2016 ya? Disitulah kita mulai mengalir ilmu semakin banyak, terus belajar dan belajar. Ya sampai hari ini kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Biasa ya Pak Devi ya. Pengalaman ini biasa sekali. Kalau diikutin waduh panjang sekali ya. Tapi pemirsa KBB, dengan Pak Sastra ini, beliau ini kalau nggak salah ya, Apa tuh? punya gelar nih, Wih. ya, gelar kehormatan ya, dari Polri, Gimana? honoris causa ya. Itu gimana Pak ceritanya kok bisa dapat gelar honoris causa dari Polri? Ya, sebuah perjalanan panjang. Di tahun 2011 itu saya bertugas di Mabes Polri. Ya bekerja sama dengan Interpol itu kan, saya mendapatkan tugas di dalam dunia penelitian. Saya dari 2011 ditugaskan di dunia penelitian, ya keliling kota, keluar daerah dan sebagainya. Dan saya mengabdi setulus hati. Sehingga pada tahun 2018 ada sebuah seminar nasional kedokteran. Tiba-tiba ada nama saya gitu mendapatkan anugerah dokter kehormatan itu. Padahal tadi enggak. Saya nggak pernah kepikir gitu 28 Februari 2018 kok saya diberikan. Padahal saya juga merasa ya belum seberapa gitu kan. ya pengabdian saya juga terhadap Polri juga biasa-biasa saja gitu kan. Tapi memang tadi ya ketika saya diberikan amanah itu ya memang saya selalu jalankan walaupun kondisinya sulit, menantang dan sebagainya, saya tetap jalan. Rumus itu tadi lagi kembali ke rumus tadi. Jadi ya, beliau punya saya dapat anugerah kehormatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Alhamdulillah. Dan saya juga ya nggak nyangka-nyangka juga sih, tapi ya itu anugerah yang diberikan oleh. Memang kalau sebuah profesi kalau dijalankan dengan tulus ya, terus hati ya, dengan hati, dengan itikat yang tadi ya, Ya. dengan baik, Attitude-nya attitude-nya. baik. Ya kalau penghargaan itu ngalir aja, Ya, gitu. Jadi ya. nggak usah diminta atau diharapkan gitu kan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus, insya Allah pasti penghargaan itu datang dengan saya. Amin amin. Ibarat melati ya, kecil, ditaruh di bawah bangka, tapi wanginya tetap aja berwangi. Mau disembunyikan kayak apa, tetap aja akan tercium baunya. Ya. Oke, luar biasa loh, profil banget ya. Iya, iya. Pak Tapi Sastra. nggak kelihatan ya, beliau ini biasa gitu. Ternyata beliau itu dapat gelar yang luar biasa dari Polri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong Allah. Ya, Oke, selanjutnya ini ada satu pertanyaan nih Pak. Ya. Dengar-dengar ya Pak ya, kalau nggak salah nih Pak Sastra udah membangun sebuah perguruan tinggi. Ada kampus yang Bapak dirikan. Kalau boleh tahu, apa tuh Pak? Ya. Alhamdulillah ya. Berkat bimbingan para senior, yang pertama
saya itu merintis yang namanya kampus PWR CPK. PB PPR. PWR CPK, Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus, kampus khusus jurnalis. Nah di situ saya bersama pendiri ya waktu itu Bapak Haji Jaja Suparja Ramli, ya kita berkonsultasi, kita lihat data-datanya, ya kita berkoordinasi dengan Dikti, sehingga ternyata kita bisa loh mendirikan kampus ini kan ada gitu. Alhamdulillah saya berjuang bersama beliau gitu kan, Pak Haji Jaja, dan berkat dukungan teman-teman juga, teman-teman kita semua ini, ya kami mewisuda siswa yang pertama 30, sudah itu 50, dan alhamdulillah juga ada beberapa tokoh yang kita berikan gelar kehormatan doktor, diantaranya Dr. Asrul Alamsa, Dr. Haji Kodiran, Dr. Haji Dadang, Dr. Diki. Itu dari kampus yang pertama ya, kampus khusus profesi wartawan. Nah seiring perjalanan ya, karena ada sesuatu hal, itulah perjalanan gitu kan. Kampus ini tetap kita kelola gitu kan, tapi hati kecil kita gitu mengatakan ini ada ketidaknyamanan gitu kan di dalam dunia kampus itu, sehingga saya berdiskusi kepada teman-teman, karena kita sudah berpengalaman di dunia kampus jurnalis kan, dan memang sudah cita-cita kita untuk mendirikan pusdiklat ini gitu kan, ditambah dengan pengalaman tadi, setelah kita urus-urus bersama teman-teman ya termasuk Pak Sutarno, itu kita mendirikan kampus yang namanya kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Jurnalis Nangula Sadewa gitu. Bekerja sama antara Media Duta Indonesia dan Yayasan Pendidikan Al Hidayah. Nah di situ berjalan terus kita belajar, berkaji, mengkaji, dan alhamdulillah kita di bulan Agustus akan wisuda 60 Agustus ini ya, 60 wisudawan setara S1 kehormatan. Jadi kita gini, ada 47.000 media di Indonesia ini, 1 juta wartawan. Yang mana kesannya tadi, institut tadi nilainya itu seolah-olah masih ada loh wartawan itu yang baik gitu kan. Tapi kok terkesan yang namanya wartawan itu seperti yang dipikirkan oleh pemerintah dan sebagainya, seolah-olah wartawan ini nggak ada yang beres. Padahal tidak. Maka saya bekerja keras dengan hadirnya kampus itu, kita punya audit loh, kita punya masa 1 juta orang wartawan yang akan kita didik, yang akan kita berikan pemahaman, sehingga nanti menjadi wartawan yang santun, wartawan yang objektif, jujur, benar, dan adil. Amanah sebetulnya itu. Ya amanah, boleh ditambahkan amanah. Karena saya punya kampus saya ini bangun aspirasi bangsa. Motonya bangun aspirasi bangsa. Dan yang lebih menarik di kampus saya, di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Jurnalis itu ada prodi hukum Islam Sunnah. Kalau kita yang namanya teknologi dan sebagainya itu sudah banyak kampus-kampus, politik, hukum dan keamanan. Tapi yang berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minallas, ini baru kita akan mendidik bagaimana sih jurnalis-jurnalis ini ya bisa masuk surga juga dengan pemahaman-pemahaman kita itu. Ini program unggulannya di situ. Keagamaan ini gitu. Jadi kita sadar sesadarnya wartawan-wartawan ini perlu dipahamkan seperti itu. Maka lahirlah Sekolah Tinggi Ilmu Jurnalis Nangula Sadewa. Kita tidak punya kepentingan apa-apa, karena banyak hari ini wartawan-wartawan yang harus kita didik, apalagi generasi-generasi ke depan kan, khususnya nanti generasi KBB. Silakan monggo, kita siap melatih, mendidik bersama dengan para profesional ya. Karena kita dibimbing oleh guru besar yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Yani, ada Pak Haji Dadang di dalamnya, Pak Dr. Haji Kodiran, bimbingan Pak Asrul Alamsa. Jadi panggilan jiwa saja itu kampus, dan alhamdulillah atas tolong dan kurnia Allah kampus kita bisa ada. Dan yang lebih menarik lagi, ya sebelum kita punya kampus,
media-media ya yang khusus yang kita punya ya dari perusahaan kita, itu kita pelindungnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak pakai jenderal, kita tidak pakai backingnya Allah langsung siapapun, kita langsung ke Allah. Ini tuntutan ajaran dari pimpinan saya, Pak Haji Jaja, yang tidak pernah saya lupakan. Maka ketika saya mendirikan sebuah media, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa sebagai pelindungnya. Ini yang menarik. Ya, termasuk dia dalam menyampaikan berita, kalau dia nggak benar ya ada Allah kan. Berarti ya Allah Subhanahu wa taala mana kan Ya. Jadi kampus kita terbuka ya kepada para ya harus wartawan dong, karena kampus jurnalis kan. Berarti harus wartawan. Yang penting wartawan yang walaupun belum profesional bisa dilatih. Ya bisa kita sama-sama belajar. Oh, Kami pun belajar, ya. juga belajar ya. Oke, siap. Bukan karena kita sudah merasa hebat, bukan. Begitu kita diberikan kepercayaan tadi, dokter tadi, kalau nggak difungsikan kan sia-sia. Kita mau ngelamar kemana kan udah seperti ini kan. Maka kita menciptakanlah lapangan buat teman-teman, dan lulusan kampus kita setiap angkatan itu wajib membuat sebuah perusahaan media. Jadi mereka nanti yang jadi direkturnya, mereka yang jadi komisarisnya, mereka yang jadi wartawannya, mereka wajib menggolkan perusahaan media. Tadi kan sudah ada yang di wisuda tuh. Ya. Udah berapa angkatan tadi Ya. wisuda? Nah itu dari yang udah di wisuda itu udah berapa perusahaan media yang udah di. Alhamdulillah nih, wisuda yang pertama itu nih, media Berita Polri Independen ini. Ini salah satu karya dari kampus kita. Alumninya. Ya, dan alhamdulillah ya kita percayakan kepada para alumni untuk mengelola media polisi ini. Itu jadi setiap ada kelulusan nanti ada perusahaan pers yang kita golkan gitu. Jadi settingnya di situ. Dan lulusan sekolah tinggi ilmu jurnalis ini baik doktor, S2 maupun S1 mengabdinya di kampus kita. Mengabdinya di sini. Jadi kita tidak perlu untuk keluar. Dan keluar pun siapa yang mau terima kita kan gitu. Yang penting kita menciptakan sendiri. Jadi setelah teori pelajari langsung action. Action. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak banyak nunggu-nunggu. Ilmunya langsung diambil. Terakhir nih Pak Sastra nih, Ya. untuk pemirsa KBP nih ya, biar tahu nih ya, kira-kira nih manfaat wartawan ini secara lebih spesifik ya, biar Ya. masyarakat ini lebih jelas gitu kan. Soalnya kan masih banyak yang setelah dijelaskan tadi ya, masih banyak yang masih kurang paham gitu kan. Jadi sebenarnya lebih spesifiknya manfaatnya wartawan ini untuk masyarakatnya apa gitu Ya. kan? Iya. Wartawan. Ya kita juga tidak bisa lepas ya dari undang-undang kan. Sebagaimana di pasal 50 kan, barang siapa yang berbuat, barang siapa yang bekerja sesuai dengan perintah undang-undang aman. Begitu juga wartawan. Di Undang-Undang Pers 4099 pasal 6 huruf A, B dan seterusnya itu manfaatnya yang pertama adalah pelindung rakyat. Oh gitu. Jadi bukan cuma Polri ya? Iya, kita melindungi masyarakat itu yang paling pendampingan itu manfaatnya itu. Ya, ada permasalahan di masyarakat. Nah, wartawan ini salah satu media untuk menyampaikan aspirasi Iya, mereka. dan alhamdulillah saya selama ini yang saya lakukan selalu mengadakan pendampingan. Pendampingan bukan berarti saya pengacara, inilah panggilan kita ya. Yang kedua, manfaatnya itu hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana bisa mengetahui ada KBB di sini kalau tanpa media yang mempromosikan. Jadi hak. Jadi dapat seperti itu. Panggilan nurani juga. Ada juga sebagai sarana hiburan dan sebagainya ya. Ekonomi juga ada di pasal 3 seperti itu. Jadi manfaat menjadi seorang jurnalis ini banyak. Ya maka untuk itu semua ya kita tadi dengan hadirnya kampus itu kita menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru gitu. Di samping kita menciptakan media-media, tentu tadi yang profesional tadi ya kan sesuai dengan perintah undang-undang, kita menciptakan lapangan usaha gitu. Karena di dampaknya kan di pasal 10-nya kan mensejahterakan karyawan dan anggotanya. Jadi tugas kita di media ini ya tadi mensejahterakan anggotanya. Ya, oke.
satu lagi nih Pak. Oke, ketinggalan. apa tuh, Pak? Manfaatnya PES itu yang terpenting adalah sebagai sarana komunikasi ya kepada masyarakat dalam rangka menyampaikan informasi, dalam rangka sarana hiburan dan sebagainya. Ini yang penting nih, yang terpenting tuh. Salah satu manfaatnya itu ya, ya tambahannya Pak ya. Tambahannya. Oke. Ya. Oke. Apalagi Pak Rina? Ini kalau saya pengen nanya keluarga ya Pak ya. Ya. Saya kan dari dunia pendidikan. Ya. Jadi saya sangat tertarik dengan parenting. Ya. Nah ini dalam kisah perjalanan hidup Bapak sehingga bisa orang hebat seperti sekarang tuh, peranan ayah dan ibu yang membentuk Bapak yang sampai hari ini terkenang, bahkan sampai Bapak adopsi untuk mendidik putra-putri Bapak sendiri itu apa? Alhamdulillah ya. Kalau dari orang tua saya ya, terutama bapak saya ya, yang saya kenal itu beliau ini orang baik gitu ya, Iya. yang menjadi tauladan saya, walaupun saya dengar juga sebelumnya ya, Iya. orang tua saya juga pernah juga menjadi geng dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika saya lahir pada tahun 75 itu lahir, beliau meninggalkan dunia itu. Oh Sudah benar-benar ditinggalkan itu dunia itu. Jadi sepaham saya ya, karena saya diasuh oleh beliau tuh sampai 97 ya, dari 75 sampai 97 itu beliau selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, tidak pernah mengajarkan yang sifat-sifatnya negatif. Itu yang panutan saya kepada almarhum bapak saya. Ya kalau ibu saya ya seperti biasalah, orangnya diam gitu, nggak banyak bicara, tapi orang tua menjadi panutan benar bagi saya, terutama bapak saya. Bapak Iya. Terus hari ini kepada darah daging Bapak sendiri, apakah Bapak menerapkan cara yang sama dengan ayahanda Bapak, atau Bapak seiring dengan berjalannya waktu membuat resep sendiri atau formula sendiri, anak saya ini harus seperti ini, Ya. atau gimana? Jadi seiring perjalanan ya, karena saya selalu semenjak jadi jurnalis ini kan banyak tugas di luar. Tapi saya punya keyakinan terhadap anak-anak saya itu agar mereka menjadi dirinya sendiri. Oh gitu, jadi nggak harus mengikuti Bapak. Dan ya? alhamdulillah ya, ini suatu prestasi juga buat anak saya ya. Iya. Jadi anak saya ini, terutama yang nomor 2 ini, beliau ini dari kelas 1 sampai SMA ini selalu ranking 1. Oh gitu ya. Padahal saya tidak pernah mengajarkan juga yang terlalu ini gitu. Iya. Dan saya juga pola makannya juga gak berlebihan, tapi anak saya diberikan kelebihan Biasa ya, dari nilai tadi kan? SD sampai SMA itu. Ini tolongnya itu Iya, iya. yang sangat luar biasa. Ranking 1 sampai hari ini belum pernah tergantikan. Dan bahkan beberapa kali dari SD ke SMP itu selalu mendapatkan beasiswa, tapi kita tidak pernah ambil itu. Tapi ya alhamdulillah beliau ya sekolah selalu mendapatkan ranking 1. Ini yang nomor 2 nih, yang saya sangat luar biasa nih. Gitu. Mungkin ini kerjasama juga dengan ibu ya, atau istri Bapak ya. Iya. Partner Bapak dalam mencetak seorang juara ini ya, bintang nih ya. Oke, selanjutnya ini Pak, kira-kira Bapak punya semacam nasihat ya, atau wejangan lah buat generasi muda hari ini ya, yang sedang sekolah atau sedang belajar, bagaimana mereka mempersiapkan masa depan supaya menjadi orang berguna. Kira-kira apa? Ya. Pak? Pesan moral saya terhadap generasi kita ya setiap orang tua, kita semua ini kan menginginkan anak-anak itu sukses. Iya. Maka pesan moral saya, ya kita kembali lagi, kita harus tahu sih kunci sukses itu bagaimana sih, gitu. Jadi kunci sukses itu tetap, kalau saya berpedoman, itu yang pertama adalah bahasa. 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 Oh gitu. Jadi bahasa kita ini sangat menentukan sekali di dalam dunia komunikasi. Jadi ada pepatah mengatakan kita harus menjaga lisan itu seperti itu. Jadi ketika yang kita sampaikan ini agak berat, tapi kalau kita fasilitasi dengan bahasa yang kira-kira menyentuh hati, insya Allah maka saya menempatkan di dalam kunci sukses itu adalah bahasa. Yang kedua, ya bahasa itu sangat menentukan lah gitu. Yang kedua, ini kita juga anak-anak kita semuanya harus punya visi dan misi. Ya,
Visi dan misi kita apa? Contoh kita ingin punya jurnalis. Nah, maka visi dan misi ini harus dijadikan prinsip. Saya harus sukses di jurnalis. Dijadikan sebuah prinsip visi dan misi kita itu. Teknis mah kita ngatur kan dengan belajar dengan sebagainya. Seperti ini itu adalah teknisnya. Lalu dedikasi kita setelah kita punya prinsip, loyalitas lah, kita harus loyal terhadap organisasi, terhadap media yang kita punya. Gitu. Baru ya dipertanggungjawabkan. Maka bahasa harus benar-benar diperhatikan. Bahasa ini kaitannya dengan bahasa sehari-hari atau dalam percakapan. Iya. Contoh begini, kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang bisa diterima dengan bahasa yang ini kan berbeda, walaupun haluannya sama. Maka itu saya tepatkan di dalam untuk menggapai sebuah kesuksesan, terutama anak-anak kita itu ya harus mampu mempelajari bahasa. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Pak ya. Kayaknya luar biasa sharing-sharing sebentar tapi wah luar biasa nih, dapat inspirasi banyak ya. Oke, satu lagi nih Pak. Boleh dong minta closing statementnya Pak Sasuganda buat apa ya pemirsa di Sobat KBB. Ya, yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih ya dan bangga kita bisa bincang-bincang hari ini, semoga bisa ada manfaat buat anak-anak. Closing statement saya seperti ini ya, cita-cita yang tinggi, terus menjaga kesehatan dan sebagainya itu baru hak dari orang per orang. Tapi untuk menciptakan intelektual dan moralitas itu dengan pendidikan. Maka membangun sebuah pendidikan itu perlu keberanian. Dan disitulah saya terinspirasi untuk membangun sebuah institusi pendidikan. Ya statementnya begini, karena kita berjuang maka kita ada hari ini. Gitu Pak ya. Itu Pak. Karena kita berjuang Maka kita kalau kita tidak berjuang kita tidak luar biasa. Keren banget. Ya keren banget ya. Karena berjuang ya. ada. Terima kasih Pak Sasuganda Terima kasih atas waktunya sudah bisa Sama-sama. menemani kita bincang-bincang di sini. Oke, demikianlah sobat pemirsa KBB, kita bincang-bincang hari ini menghadirkan seorang tokoh jurnalis profesor Bapak Sastra Suganda. Tentunya banyak inspirasi yang kita dapat, dan bagi sobat pemirsa KBB yang tertarik ingin meniru jejak langkahnya Pak Sastra Suganda nih, mungkin ingin belajar ilmu jurnalis. Nah, ini bisa menyalurkan minat dan bakatnya ke Sekolah Tinggi Ilmu Jurnalistik Nakula Sadewa yang dikelola oleh Bapak Sastra Suganda. Ya, demikianlah acara kita kali ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sinergi Generasi Muda Indonesia Berkarya untuk Kemanusiaan yang telah memberikan support kepada kami untuk bisa menyelenggarakan acara kita bincang-bincang. Dan tak lupa satu lagi dari Jaya Persada Indonesia yang menciptakan hunian berbudaya. Semoga semakin sukses selalu dan jaya selalu. Oke, terakhir ini kami ingin memberikan kenang-kenangan Pak ya untuk Pak Sastra karena telah berbagi pengalaman dan cerita kehidupannya menjadi orang sukses. Terima kasih, mudah-mudahan berkesan dan selalu ingat dengan kami Pak di kita bincang-bincang. Alhamdulillah, terima kasih kepada KBB. Ini saya terima, mudah-mudahan bermanfaat dan akan selalu saya pasang di kantor saya. Terima kasih Pak ya. Sukses selalu Pak. Salam Amin, untuk amin, Ibu amin. putra-putri Ya, tercinta. terima kasih. Ya, Terima kasih Pak. Sukses selalu KBB. Alhamdulillah, amin. Demi Indonesia aku ada, untuk Indonesia kita bisa bangun Indonesia maju jaya. Ayo kita bangun bersama-sama. Kita bincang-bincang, berbagi pengalaman, berani tampil ke
kita bincang-bincang. Berani bicara? Berani dong.